bawah sinar matahari tropis yang hangat dan angin yang berhembus lembut, kita melangkah ke dalam lembaran sejarah yang menakjubkan. Kita akan mengikuti jejak pahlawan-pahlawan yang telah mendedikasikan diri mereka untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada era penjajahan yang kelam, tanah air Indonesia terperangkap dalam belenggu penindasan. Namun, dalam kegelapan itu, cahaya perubahan mulai bercahaya. Kita berkenalan dengan sosok-sosok yang tak kenal lelah, seperti Soekarno. Bahwa peperangan sekarang ini bukanlah hanya peperangan Daenepon saja, tetapi adalah peperangan kita pula. Hatta. Hadirin yang terhormat, saudara-saudara sekalian, terlebih dahulu saya sampaikan salam kebangsaan. Merdeka! Pada perayaan 17 Agustus tahun ini, perayaan yang keempat kalinya, saya merasa sedikit terharu oleh karena saya merayakan hari raya yang keempat ini jauh dari tanah air, jauh dari pusat pemerintah Republik. Sampai sekarang saya merayakan ulangan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia di Indonesia sendiri, di tengah-tengah rakyat sendiri. Akan tapi sekali ini saya merasakan jauh dari tanah air, di tengah-tengah saudara-saudara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda yang simpati kepada perjuangan Indonesia. Memang ada perbedaan. Perbedaannya ialah oleh karena saya di sini jauh daripada rakyat sendiri, sedang memperjuangkan cita-cita rakyat. Tapi sebaliknya, saya merasa gembira berada di tengah-tengah saudara bangsa Indonesia dan saudara-saudara bangsa Belanda yang simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Empat tahun kami berjuang, memperjuangkan cita-cita ini. Dalam 4 tahun itu kami mengalami kekalahan. Kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Tidak pernah kami mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Saudara-saudara, perjuangan yang 4 tahun itu dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia, datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah bangsa. Bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan, berkumpul dalam Republik Indonesia, memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Saudara-saudara, dalam perjuangan ini sudah tertanam persatuan di dada pemuda kita yang berjuang. Dan oleh karena itu saya harap pula daripada saudara-saudara yang ada di sini, jauh di tanah air, ada yang belajar, ada yang bekerja. Saya harapkan pula supaya di antara saudara-saudara itu ditanam persatuan yang amat kuat. Mereka itu saudara-saudara, mereka itu reda memberikan apa yang ada dalam jiwanya, memberikan nyawanya, memberikan tenaganya untuk cita-cita kemerdekaan bangsa. Dan mereka itu juga berharap pada kita semuanya, rakyat yang di luar perjuangan, rakyat yang memimpin pergerakan, rakyat yang di luar tanah air, dan memadu persatuan yang sekuat-kuatnya. Supaya di atas persatuan itu kita dapat mencapai dengan sekas-sekasnya cita-cita kebangsaan Indonesia, cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sutomo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata
di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Dan Kartini. Sosok Kartini, seorang perempuan berjiwa merdeka, memberikan suara kepada kaum wanita untuk berperan aktif dalam perjuangan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di tengah suara angin yang bertiup lembut, sebuah deklarasi yang akan mengubah sejarah terucap. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menggema, mengukuhkan tekad bangsa ini untuk merdeka. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Namun, kemerdekaan bukanlah pemberian. Di medan perang, keberanian para pejuang tampak menggetarkan. Mereka mempertahankan negeri ini melalui segala keterbatasan. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, Jenderal Sudirman dan Tentara Nasional Indonesia berjuang demi melindungi kemerdekaan yang baru diperoleh. Di tengah beratnya perjuangan, rakyat tetap menjaga semangat kebersamaan. Lomba-lomba rakyat merayakan kemerdekaan dalam canda tawa dan persatuan. Kini, kita melangkah ke masa depan dengan keyakinan. Generasi muda adalah pewaris nilai-nilai perjuangan. Melalui pendidikan dan kerja keras, mereka membangun fondasi bagi masa depan yang lebih cerah. Bangsa ini terus maju dalam segala bidang. Dalam kemerdekaan, kita menemukan peluang untuk mewujudkan potensi luar biasa Indonesia. Mengenang perjalanan panjang ini, kita menyatukan semangat pahlawan dan mimpi generasi muda. Dalam persekutuan kita, api kemerdekaan terus menyala dan menjadi penerang bagi langkah kita ke depan. Kita berkomitmen untuk menjaga kemerdekaan ini. Bersatu, kita akan menjalankan tugas mulia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya. Keadilan, persatuan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
semangat kemerdekaan ini tak akan pernah pudar. Di bawah langit biru Indonesia, kita melangkah bersama, melewati waktu dan ruang, mengabadikan semangat perjuangan dalam setiap langkah kita. Semangat kemerdekaan ini tak akan pernah pudar. Di bawah langit biru Indonesia, kita melangkah bersama, melewati waktu dan ruang, mengabadikan semangat perjuangan dalam setiap langkah kita.